Salam Bapak Ibu, saudara-saudari di mana saja berada, bersama saya Pendeta Rita Mariani Baun STKMI dari Departemen Marturia Majelis Sinode GKE. Saya saat ini berada di Gereja Haleluya GKE Nangabulik, dan pada saat ini juga kami mengucapkan selamat Hari Natal tahun 2023 dan tahun baru 2024. Dan kami juga mengucapkan terima kasih atas dukungan Bapak Ibu kepada kami sebagai tim BSJD GKE dalam penyampaian renungan setiap hari oleh para pendeta Pikaris GKE. Program BSJD tahun 2024 bukan hanya secara renungan harian, tetapi juga akan dilaksanakan digital preaching. Oleh karena itu, pelayanan perdana pada saat ini akan langsung dilaksanakan atau dilayani oleh Ibu Pendeta Dr. Simpon M. Leon MTH sebagai Ketua Umum Majelis Sinode GKE, sebagai wujud bentuk juga dukungan BSJD bagi kita sekalian. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita sama-sama tetap setia mendengar firman Tuhan, karena kita hidup di dalamnya. Kami mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Saya mengucapkan selamat tahun baru 1 Januari 2024. Saya berada di ibu kota Nusantara pada hari ini. Dalam situasi yang baru ini, kita sungguh berpengharapan bahwa di tahun yang baru 2024 kita betul-betul merasakan kasih Tuhan, cita-cita dan pengharapan kita, berkat Tuhan mengiringi perjalanan kita di tahun ini. Secara firman Tuhan pada hari ini akan meneguhkan kita untuk memasuki tahun yang baru, yaitu dari Efesus pasal 4 ayat 17 hingga ayat yang ke-32. Saya baca demikian firman Tuhan. Manusia baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, janganlah lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesat, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiran, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berbutuh. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah, yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegemaran, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni. Saudara-saudara, di tahun yang baru ini, kita diberi petunjuk sungguh-sungguh menjadi berkat. Dan cita-cita serta pengharapan kita sungguh-sungguh berkenan
bagi Tuhan. Saudara-saudara, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan, yang perlu menjadi petunjuk hidup kita, bahwa kita harus mengubah hidup lama kita, mengenakan manusia baru. Orang yang mengenakan manusia baru terlihat dari hidupnya. Yang pertama, saudara, adalah membuang dusta dan berkata benar. Saudara-saudara yang kekasih, murid Kristus adalah orang yang memiliki integritas. Apa yang ada di hati, di pikiran, itu sama dengan apa yang dikatakan. Itu juga mau mengatakan bahwa hidup orang Kristen adalah orang yang harus satu hati, satu pikiran, dan satu perkataan. Kejujuran, tidak berbohong, tidak berdusta, itu adalah bagian dari 10 perintah Tuhan. Saudara, yang kedua, orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi. Apa maksudnya, saudara? Itu artinya bahwa orang yang memiliki perangai apapun selama hidupnya yang lama, dia harus buang jauh-jauh dari hidupnya. Dia tidak lagi melakukannya. Sekiranya seorang yang menjadi pencuri, dia tidak mencuri lagi. Mungkin, saudara, dalam perjalanan hidup kita, dalam diri kita, karakter-karakter anak itu harus kita. Mengapa? Ia melakukan pekerjaan baik dengan tangannya. Saudara, kita memiliki karunia, memiliki talenta, memiliki apa yang Tuhan berikan. Tidak ada yang nol dalam ciptaan Tuhan. Tuhan memberikan kepada kita karunia dan talenta yang berbeda. Setiap orang yang memiliki talenta dan karunia itu harus digunakan, dimanfaatkan dengan baik. Yang berikut, jangan mencuri, adalah kita harus mensyukuri bahwa apa yang ada pada kita itu adalah pemberian Tuhan. Dan kita harus bersyukur atas setiap hal yang Tuhan berikan, kekurangan dan kecuali. Saudara, yang berikut adalah janganlah ada perkataan keluar dari mulut. Saudara, betapa indah ketika kita mengeluarkan kata-kata yang menyejukkan, kata-kata yang memberi inspirasi, kata-kata yang memotivasi. Mungkin di tengah kita seringkali bertemu atau mendengar kata-kata yang negatif, kata-kata yang tidak mendukung, kata-kata yang kurang memulihkan, meneguhkan. Saudara, anak Tuhan yang mengenakan manusia baru adalah anak-anak yang harus berpikir positif dan menggunakan kata-kata untuk membangun, supaya yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Saudara, yang berikut adalah jangan pernah mendukakan Roh Kudus Allah. Saudara, Allah adalah Allah yang harus dimuliakan. Baru saja kita merayakan Natal, bahwa pujian para malaikat, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi, itu harus menjadi milik orang percaya, orang yang berkenan kepadanya, orang yang berkehendak baik, yang berjuang untuk sebuah damai sejahtera. Saudara-saudara, jika itu kita lakukan, maka puji-pujian itu bukan sekedar puji-pujian para malaikat, tetapi itu menjadi puji-pujian orang percaya. Karena itu mari memuliakan Tuhan, hidup lebih dekat, lebih intim lagi dengan Tuhan. Saudara, berikutnya adalah jangan pernah kembali lagi ke hidup yang lama, di mana kegeraman, kepahitan, kemarahan, pertikaian, fitnah itu harus dibuang jauh-jauh di antara kami. Saudara, mungkin kita pernah mengalami ini di tahun ini, tetapi di tahun yang baru ini, mari kita buang, supaya jangan itu menjadi kendala kita untuk hidup baru di dalam Tuhan. Saudara, sebelum bagian yang terakhir, ada satu bagian nas yang dikatakannya kepada kita.
apabila kamu menjadi marah. Pada ayat yang ke-20, janganlah kamu berbuat dosa. Saudara, salah satu yang harus kita tinggalkan adalah jangan menjadi pemarah. Saya yakin tidak satupun orang yang mungkin tidak pernah marah. Tetapi menjadi pemarah itu menjadi sesuatu yang sangat negatif, yang tidak akan menguntungkan diri kita dan tidak akan juga menguntungkan orang lain. Saudara, yang terakhir, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih. Saudara yang kekasih, kata kunci dari semua nas kita pada hari ini, kita harus mengenakan manusia baru. Kata kuncinya adalah kita hidup penuh kasih mesra satu dengan yang lain, ramah satu dengan yang lain. Saudara, ini beberapa petunjuk hidup di tahun yang baru ini. Ibu kota negara ini, di mana ini menjadi ibu kota negara yang baru untuk Indonesia, menjadi negara ibu kota negara Nusantara. Ini juga menjadi semacam inspirasi, semangat baru. Kiranya IKN menjadi milik Indonesia dan Kalimantan menjadi berkat untuk Indonesia. Sekali lagi, selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua.